Yasona dan Hasto dicekal ke luar negeri. Pada tanggal 24 Desember 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan keputusan penting. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, dan mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoli, dicekal ke luar negeri selama 6 bulan. Keputusan ini diambil atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. PLT Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam, menjelaskan bahwa pencekalan ini dilakukan untuk mempermudah pengusutan kasus suap penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 hingga 2024 melalui mekanisme pergantian antar waktu, PAW. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, menegaskan bahwa keberadaan Hasto dan Yasona di Indonesia sangat dibutuhkan dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Namun, keputusan ini menuai kritik tajam dari PDI Perjuangan. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menyebut kebijakan pencekalan ini mengada-ada dan menilai dugaan kriminalisasi oleh KPK semakin terbukti. Guntur mempertanyakan alasan pencekalan Yasona yang dianggap tidak jelas dan penetapan status tersangka Hasto Kristianto dalam kasus suap Harun Masiku yang dinilai tidak masuk akal. Guntur juga heran mengapa KPK begitu agresif memproses kasus suap Harun Masiku, padahal menurutnya, kasus ini tidak menimbulkan kerugian negara yang besar. Ia bahkan mempertanyakan apakah KPK sedang menerima orderan untuk menyerang PDI Perjuangan. Guntur membandingkan agresivitas KPK dalam kasus Harun Masiku dengan dugaan korupsi keluarga Jokowi yang justru berkaitan dengan kerugian negara yang cukup besar. Hasto Kristianto dijerat 2 kasus hukum oleh KPK, yaitu dugaan suap dan dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Selain itu, orang kepercayaan Hasto, Doni Tri Istiqomah, juga menjadi tersangka suap. Hasto telah beberapa kali diperiksa oleh penyidik KPK, sejak Januari 2020 dan terakhir kali diperiksa pada Juni 2024. Harun Masiku, mantan calon anggota legislatif dari PDIP, sudah buron selama 5 tahun. Ia diduga menyuap Wahyu Setiawan, yang saat itu menjabat sebagai komisioner KPU, agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kimas, yang lolos ke DPR tetapi meninggal dunia. Harun diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta rupiah sebagai pelicin, untuk melenggang ke Senayan. Sementara itu, mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoli, yang bertanggung jawab terhadap lalu lintas keluar masuk Indonesia, juga telah dilakukan pemeriksaan beberapa waktu lalu. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIP News Network.